Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika masa depan Jawa Barat tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi politik, tetapi juga oleh ramalan yang menggetarkan nalar publik? Inilah kisah yang membuat banyak orang terdiam, sebagian marah, dan tak sedikit yang justru mulai percaya. Hart Gumai dan takdir KDM di tahun 2026. Awal tahun 2026 seharusnya berjalan biasa bagi panggung politik Jawa Barat. Mesin partai mulai dipanaskan, baliho-baliho mulai diuji desainnya, dan para elit sibuk menyusun strategi senyap. Namun semuanya berubah drastis ketika satu pernyataan mengguncang ruang publik. Bukan dari politisi, bukan dari akademisi, melainkan dari seorang peramal yang sudah lama dikenal kontroversial, Hart Gumai. Dalam sebuah tayangan yang awalnya terlihat seperti wawancara hiburan, Hart Gumai melontarkan kalimat yang kemudian dipotong, dibagikan, dan diviralkan jutaan kali di media sosial. Dengan tatapan tajam dan nada suara yang dingin, ia berkata bahwa tahun 2026 adalah tahun penentuan bagi Jawa Barat, dan bahwa ia melihat satu sosok dengan inisial KDM berdiri di persimpangan takdir kekuasaan. Pernyataan itu sontak memicu ledakan reaksi. Media sosial mendidih, grup WhatsApp politik penuh spekulasi. Nama KDM yang sebelumnya hanya dibicarakan di lingkaran tertentu, tiba-tiba menjadi topik utama warung kopi hingga ruang rapat elit. Banyak yang bertanya, apakah ini sekedar sensasi atau ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar? Hart Gumai bukan sosok baru dalam dunia ramalan figur publik. Beberapa ramalannya di masa lalu, baik yang dianggap tepat maupun meleset, telah membentuk citra dirinya sebagai figur ambigu. Di satu sisi dicemooh, di sisi lain diam-diam diperhitungkan. Namun kali ini berbeda. Yang ia sentuh bukan sekedar artis atau tragedi personal, melainkan kursi kekuasaan Jawa Barat, salah satu wilayah paling strategis di Indonesia. Dalam narasinya, Gumai tidak langsung menyebut jabatan. Ia berbicara tentang tanah yang bergolak, amarah rakyat yang lama dipendam, dan pemimpin yang lahir dari tekanan. Simbol-simbol itu kemudian ia kerucutkan pada satu sosok, KDM. Sosok yang disebutnya memiliki energi keras, tidak pandai basa-basi, namun justru disukai oleh rakyat yang lelah dengan kepalsuan politik. Ucapan ini memicu dua kubu ekstrim. Kubu pertama menganggap ramalan ini berbahaya, bisa mempengaruhi psikologi pemilih dan menciptakan ilusi kemenangan dini. Kubu kedua justru melihatnya sebagai refleksi kegelisahan rakyat yang selama ini tak terwakili oleh elit lama. Di tengah perdebatan itu, satu hal tak terbantahkan, nama KDM kini berada di pusat badai wacana. Menariknya, Hart Gumai juga menyelipkan peringatan. Ia menyebut bahwa jalan KDM tidak akan mulus. Ada simbol tangan kotor dari lingkaran sendiri dan senyum yang menyimpan pisau. Kalimat ini memicu spekulasi liar tentang kemungkinan pengkhianatan politik, konflik internal, bahkan upaya menjatuhkan karakter sebelum pertarungan dimulai. Pengamat politik mulai angkat bicara. Sebagian menilai ramalan ini hanyalah cermin dari tren elektabilitas yang mulai terbaca di lapangan. Sebagian lain mengingatkan bahwa di Indonesia, isu mistik dan politik seringkali berkelindan secara halus, mempengaruhi persepsi massa tanpa disadari. Ramalan dalam konteks ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal dampaknya. Sementara itu, KDM sendiri memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, tidak ada pernyataan resmi. Sikap diam ini justru memperkuat aura misteri. Pendukungnya menilai itu sebagai tanda kedewasaan politik. Lawannya mencurigai ada strategi komunikasi yang sengaja dimainkan, membiarkan ramalan bekerja sebagai mesin psikologis yang menguntungkan. Di lapangan, efeknya mulai terasa. Relawan-relawan lama kembali bergerak, simpatisan baru bermunculan, mengaitkan perjuangan mereka dengan narasi perubahan dan keberanian. Di sisi lain, serangan terhadap KDM juga meningkat. Isu lama diangkat kembali, narasi negatif diperkeras, seolah ada upaya menenggelamkan sosok ini sebelum ia benar-benar melaju. Hart Gumai dalam satu kesempatan lanjutan menegaskan bahwa ia tidak berpihak. Ia mengaku hanya menyampaikan apa yang ia lihat, namun publik terlanjur membaca lebih jauh. Apakah ini peringatan, sukungan semesta, atau justru ujian awal bagi KDM? Babak pertama ini menandai satu hal penting.
Pertarungan menuju 2026 bukan hanya soal angka dan logistik, tetapi juga soal keyakinan, ketakutan, dan harapan kolektif. Ramalan Hart Gumai telah membuka pintu narasi besar bahwa Jawa Barat sedang menuju perubahan dan bahwa KDM berada tepat di tengah pusaran itu. Apakah ini awal dari kebangkitan atau justru jebakan takdir yang menunggu untuk menjatuhkan? Babak pertama telah dibuka dan api politik Jawa Barat kini resmi menyala. Setelah ramalan Hart Gumai menyulut api perbincangan, sorotan publik pun perlahan mengerucut pada satu nama, KDM. Bagi sebagian masyarakat Jawa Barat, nama ini bukanlah wajah baru. Ia dikenal sebagai figur pemimpin lapangan, sering turun langsung, berbicara apa adanya, dan tidak ragu mengambil keputusan keras meski berisiko menuai kritik. Namun bagi sebagian lainnya, KDM adalah teka-teki, dicintai sekaligus ditakuti, dipuji sekaligus dicurigai. Narasi tentang KDM selalu berjalan di dua jalur yang berseberangan. Di satu sisi, ia dipuja sebagai pemimpin yang berani menabrak kebiasaan lama, menolak basa-basi birokrasi, dan lebih memilih hasil ketimbang pencitraan. Di sisi lain, gaya kepemimpinannya yang lugas kerap dianggap terlalu frontal, bahkan dinilai berpotensi menciptakan konflik dengan elit lama yang sudah nyaman di zona aman kekuasaan. Dalam konteks inilah ramalan Hart Gumai menemukan momentumnya. Gumai menyebut KDM sebagai sosok dengan energi tanah, simbol kestabilan, kekuatan, dan keteguhan. Namun tanah, menurut Gumai, juga bisa menjadi kuburan jika tidak dijaga. Kalimat ini menimbulkan tafsir mendalam, bahwa kekuatan terbesar KDM bisa menjadi titik kelemahannya sendiri. Jejak kepemimpinan KDM menunjukkan pola yang konsisten. Ia tumbuh bukan dari ruang elit, melainkan dari dinamika lapangan yang keras. Ia terbiasa berhadapan langsung dengan masalah nyata, konflik sosial, ketimpangan, kemarahan rakyat kecil yang sering diabaikan. Dari situ, terbentuk karakter kepemimpinan yang minim kompromi terhadap ketidakadilan, namun kadang kurang lentur dalam diplomasi politik. Hart Gumai, dalam penjelasan lanjutan, menyebut bahwa garis takdir KDM menunjukkan ujian dari orang-orang terdekat. Simbol ini segera menghidupkan spekulasi baru. Banyak yang mulai mengaitkannya dengan dinamika internal, baik di lingkar kekuasaan maupun jaringan pendukungnya sendiri. Dalam politik, sejarah mencatat bahwa banyak pemimpin besar justru jatuh bukan karena lawan, melainkan karena retakan dari dalam. Di balik layar, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyebut bahwa KDM mulai tidak sejalan dengan beberapa kepentingan besar. Ada pula yang menilai bahwa gaya kepemimpinannya mengancam kenyamanan status quo. Situasi ini menciptakan tekanan ganda. KDM harus menjaga kepercayaan rakyat, sekaligus menavigasi ranjau politik yang semakin padat menjelang 2026. Menariknya, semakin besar tekanan, justru citra KDM di mata akar rumput tampak menguat. Dalam berbagai diskusi publik, nama KDM sering disebut sebagai simbol pemimpin yang berani kotor demi bersihnya hasil. Narasi ini, benar atau tidak, hidup dan berkembang di tengah kejenuhan publik terhadap politik yang dianggap penuh sandiwara. Hart Gumai melihat fenomena ini sebagai pertanda penting. Dalam penglihatannya, KDM berada di fase pengumpulan energi. Ia menyebut periode ini sebagai masa ketika seorang calon pemimpin diuji secara mental dan spiritual, bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk menentukan apakah ia layak memikul beban yang lebih besar. Namun Gumai juga memberi peringatan keras, jika KDM terpancing emosi, terlalu percaya diri, atau salah memilih sekutu, maka takdir bisa berbelok tajam. Simbol yang ia lihat adalah jalan bercabang tiga, satu menuju puncak, satu menuju kehancuran reputasi, dan satu lagi menuju pengasingan politik. Jalan mana yang akan diambil, menurut Gumai, tidak sepenuhnya ditentukan oleh ramalan, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang diambil hari demi hari. Di ruang publik, peringatan ini ditanggapi beragam. Pendukung KDM menganggapnya sebagai pengingat agar sang tokoh tetap rendah hati dan waspada. Lawan-lawan politiknya justru melihat ini sebagai celah,
bahwa KDM memiliki sisi rapuh yang bisa dieksploitasi. Serangan narasi pun mulai berubah arah, dari sekadar kritik kebijakan, menjadi upaya menggoyang karakter dan konsistensi. Media arus utama mulai menggali lebih dalam rekam jejak KDM. Setiap keputusan masa lalu diangkat kembali, dianalisis, bahkan dipelintir. Kesalahan kecil dibesarkan, keberhasilan diperkecil. Namun di tengah gempuran itu, KDM tetap memilih pendekatan yang sama, bekerja, turun ke lapangan, dan minim bicara di ruang kontroversi. Sikap ini kembali memecah opini. Ada yang menilai KDM terlalu kaku dalam menghadapi serangan politik modern. Ada pula yang justru melihatnya sebagai kekuatan, bahwa di tengah kebisingan, KDM memilih membiarkan hasil berbicara. Dalam narasi Hart Gumai, inilah fase diam sebelum badai. Fase yang menentukan apakah seorang pemimpin mampu bertahan saat sorotan paling menyilaukan. Bab kedua ini menegaskan satu hal, takdir KDM tidak berdiri di ruang hampa. Ia dibentuk oleh masa lalu, diuji oleh masa kini, dan diperebutkan oleh kepentingan masa depan. Ramalan Hart Gumai bukanlah penentu akhir, tetapi cermin yang memantulkan semua kemungkinan, baik yang mengangkat maupun yang menjatuhkan. Di balik semua simbol dan tafsir, satu pertanyaan besar menggantung di udara Jawa Barat. Apakah KDM akan mampu melewati ujian dari dalam dan luar, atau justru terjebak oleh bayang-bayang kekuatannya sendiri? Memasuki paruh awal tahun 2026, suasana politik Jawa Barat berubah semakin pekat. Jika pada bab sebelumnya sorotan masih berkutat pada figur dan rekam jejak, maka kini atmosfernya bergeser menjadi permainan senyap yang penuh jebakan. Inilah fase yang oleh Hart Gumai disebut sebagai fase retakan halus, masa ketika kejatuhan tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan senyuman dan tepukan di bahu. Dalam salah satu penuturannya yang paling kontroversial, Hart Gumai menyebut simbol jatuh di tangga batu. Ia menegaskan bahwa ini bukan kecelakaan fisik, melainkan kejatuhan posisi dan kepercayaan. Tangga batu, menurut tafsirnya, melambangkan struktur kekuasaan yang keras, dingin, dan tidak memberi ampun bagi siapapun yang terpeleset. Isyarat ini segera memantik kegelisahan di kalangan pendukung KDM. Banyak yang mulai menyadari bahwa ancaman terbesar bukan lagi serangan terbuka dari lawan politik, melainkan manuver tersembunyi dari orang-orang yang selama ini terlihat setia. Dalam politik, loyalitas seringkali bersifat sementara, dan kepentingan selalu punya cara untuk menyusup ke dalam lingkaran terdekat. Sinyal-sinyal itu mulai terasa nyata. Beberapa kebijakan KDM yang sebelumnya mendapat dukungan penuh, kini justru dipelintir sebagai keputusan sepihak. Beberapa pernyataan lama kembali diangkat, dipotong dari konteksnya, lalu disebar ulang dengan narasi negatif. Yang mengejutkan, sebagian serangan itu tidak datang dari lawan lama, melainkan dari figur-figur yang dulu berdiri di barisan yang sama. Hart Gumai menyebut fase ini sebagai ujian kepercayaan. Ia melihat KDM berada dalam lingkaran orang-orang yang tersenyum, namun menyimpan agenda masing-masing. Dalam penglihatannya, ada simbol topeng yang retak, pertanda bahwa wajah asli beberapa sekutu akan segera terlihat. Situasi ini menciptakan dilema berat bagi KDM. Di satu sisi, ia harus tetap fokus pada kerja nyata agar tidak kehilangan kepercayaan rakyat. Di sisi lain, ia harus mulai memilah siapa yang benar-benar berjuang bersamanya, dan siapa yang hanya menumpang arus popularitas. Kesalahan membaca situasi, sekecil apapun, bisa berujung fatal. Di ruang publik, suasana pun ikut berubah. Diskusi tentang KDM tidak lagi hitam putih. Muncul keraguan, spekulasi, bahkan kekecewaan dari sebagian pendukung yang mulai terpengaruh oleh narasi negatif. Inilah yang oleh Hart Gumai disebut sebagai fase pengaburan, ketika kebenaran dan kebohongan sengaja dicampur agar publik lelah membedakannya. Namun di saat yang sama, ada pula fenomena sebaliknya. Sebagian masyarakat justru semakin bersimpati. Mereka melihat serangan yang bertubi-tubi sebagai tanda bahwa KDM mulai dianggap ancaman serius. Dalam sejarah politik,
Serangan masif seringkali menjadi indikator bahwa seseorang telah masuk ke wilayah yang mengganggu kepentingan besar. Hart Gumai menekankan bahwa pada fase ini, KDM akan diuji bukan oleh popularitas, melainkan oleh ketahanan mental dan spiritual. Ia menyebut simbol api kecil yang tidak membesar, namun tidak padam, pertanda bahwa kekuatan KDM tidak sedang meledak, tetapi diuji daya tahannya. Isyarat paling mengkhawatirkan muncul ketika Gumai menyebut kata pengkhianatan yang dibungkus nasihat. Ini ditafsirkan sebagai situasi di mana KDM akan menerima saran yang tampak bijak, namun sesungguhnya menjerumuskannya ke keputusan yang merugikan. Dalam politik, jebakan semacam ini seringkali lebih berbahaya daripada serangan langsung. Di internal, tekanan pun semakin terasa. Perbedaan pandangan mulai muncul ke permukaan. Ada yang mendorong KDM untuk bermain lebih lunak demi menjaga stabilitas. Ada pula yang mendesak langkah keras agar citra tegasnya tidak luntur. Dua arus ini menarik KDM ke arah yang berlawanan, menciptakan kebimbangan yang jarang terlihat sebelumnya. Hart Gumai melihat kebimbangan ini sebagai titik kritis. Ia menyebut bahwa pada fase ini, ego dan ketulusan akan saling berhadapan. Jika ego yang menang, kejatuhan akan datang cepat. Namun jika ketulusan yang dipertahankan, maka kejatuhan justru akan berubah menjadi pijakan kebangkitan. Di luar dugaan, KDM kembali memilih jalan yang tidak populer, ia menahan diri. Alih-alih membalas serangan dengan retorika, ia memperbanyak kerja senyap. Langkah ini dianggap berisiko oleh sebagian timnya, namun justru sesuai dengan pola yang digambarkan dalam ramalan Hart Gumai, diam sebelum badai besar. Bab ketiga ini menjadi fase paling gelap dalam perjalanan takdir KDM. Bayang-bayang kejatuhan kini benar-benar dekat, bukan lagi sekadar simbol. Namun di balik kegelapan itu, tersimpan satu kemungkinan besar, bahwa kejatuhan ini bukanlah akhir, melainkan proses pembersihan sebelum kenaikan yang lebih tinggi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah KDM akan jatuh, melainkan bagaimana ia jatuh, dan apakah ia mampu bangkit dengan kekuatan yang lebih murni. Titik yang oleh banyak pihak disebut sebagai kejatuhan, KDM justru menjadi awal dari sebuah pergerakan yang tak terduga. Di saat isu-isu negatif terus diproduksi, diulang, dan dipelintir, sesuatu yang lain bergerak di bawah permukaan, tanpa panggung, tanpa baliho, tanpa instruksi. Inilah fase yang oleh Hart Gumai digambarkan sebagai lautan manusia bergerak tanpa komando. Kejatuhan reputasi yang diprediksi tidak terjadi dalam bentuk skandal besar atau vonis politik yang mematikan. Ia hadir sebagai erosi kepercayaan yang perlahan, membuat sebagian elit menjauh, sebagian sekutu mengambil jarak, dan sebagian lagi memilih diam. Namun yang luput dari perhitungan banyak orang adalah reaksi masyarakat di akar rumput, reaksi yang justru berlawanan dengan skenario penjatuhan. Di desa-desa, di pasar tradisional, di obrolan sopir angkot dan buruh pabrik, narasi yang berkembang tidak sama dengan yang beredar di ruang digital elit. Di sana, KDM tidak dilihat sebagai figur yang sedang jatuh, melainkan sebagai pemimpin yang sedang dikeroyok. Dalam budaya politik lokal, sosok yang diserang ramai-ramai seringkali justru mendapat simpati. Hart Gumai pernah menyebut simbol luka yang terlihat, tetapi tidak berdarah. Ia menafsirkan ini sebagai kondisi di mana seseorang tampak lemah di mata elit, namun justru kuat di mata rakyat. Simbol itu kini terasa relevan. Setiap serangan terhadap KDM justru memicu diskusi baru. Kalau dia tidak berbahaya, mengapa diserang terus? Fenomena ini mulai terukur. Pertemuan-pertemuan kecil bermunculan tanpa label resmi. Tidak ada struktur, tidak ada komando pusat. Sekelompok warga berkumpul, berbagi cerita tentang pengalaman mereka melihat langsung gaya kerja KDM. Cerita-cerita sederhana, tentang keberanian mengambil keputusan, tentang keberpihakan pada yang lemah, menjadi mata uang politik yang jauh lebih kuat daripada slogan. Disinilah ramalan Hart Gumai memasuki fase yang paling kontroversial. Ia menyebut bahwa dukungan terbesar KDM justru lahir saat ia tidak meminta apa-apa. Dalam penglihatannya,
KDM digambarkan berjalan sendirian di jalan panjang, sementara bayangan orang-orang di belakangnya semakin banyak. Tafsirnya jelas, kekuatan organik sedang terbentuk. Para pengamat mulai menyadari pola ini. Mereka mencatat bahwa setiap kali isu negatif mencuat, respons publik di lapangan tidak menunjukkan penurunan kepercayaan yang signifikan. Sebaliknya, muncul sentimen pembelaan diam-diam. Orang tidak selalu bersuara di media sosial, tetapi pilihan sikap mereka semakin mengeras. Elit politik yang sebelumnya yakin bahwa tekanan akan mematahkan langkah KDM mulai gelisah. Strategi penyerangan yang terlalu masif justru menciptakan efek sebaliknya. Dalam istilah politik klasik, martir simbolik sedang dibentuk, bukan karena pengorbanan fisik, tetapi karena ketahanan menghadapi tekanan. Hart Gumai menyebut fase ini sebagai fase pembalikan energi. Energi negatif yang diarahkan ke KDM tidak hilang, tetapi berbalik arah dan menguatkan posisinya. Namun Gumai juga memberi catatan penting, energi ini bersifat liar. Jika tidak diarahkan dengan bijak, ia bisa berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan. Di internal tim KDM sendiri, terjadi pergeseran sikap. Mereka yang sebelumnya ragu mulai kembali merapat. Mereka yang sempat mengambil jarak mulai membaca ulang situasi. Kejatuhan yang ditunggu-tunggu ternyata tidak pernah benar-benar datang. Yang ada justru ketahanan yang menguras emosi lawan. Namun fase ini bukan tanpa risiko. Gelombang dukungan yang tumbuh tanpa struktur juga rawan dimanfaatkan. Hart Gumai melihat simbol air bah yang mencari alur. Jika KDM tidak menyediakan alur yang tepat, narasi yang jujur, sikap yang konsisten, maka air itu bisa meluap dan merusak. KDM, dalam keterbatasan pernyataan publiknya, mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran akan hal ini. Ia tidak merayakan simpati. Ia tidak memprovokasi emosi. Ia tetap menampilkan wajah yang sama, bekerja, menanggapi seperlunya, dan menahan diri dari euforia. Sikap ini kembali memecah opini, namun bagi pendukung akar rumput, justru inilah bukti kedewasaan. Hart Gumai menilai sikap ini sebagai ujian kerendahan hati. Dalam penglihatannya, KDM diberi pilihan, memanfaatkan simpati untuk mempercepat langkah, atau menjaga jarak agar simpati itu tetap murni. Pilihan kedua lebih berat, namun lebih selaras dengan takdir jangka panjang. Di titik ini, narasi politik Jawa Barat berubah drastis. Bukan lagi soal siapa yang paling kuat secara struktur, tetapi siapa yang paling dipercaya secara emosional. Dan di medan inilah, KDM mulai menemukan pijakannya kembali, bukan di ruang elit, melainkan di hati masyarakat yang selama ini merasa tak didengar. Bab keempat ini menandai perubahan arah yang krusial. Kejatuhan yang diramalkan tidak menghancurkan, melainkan memurnikan. Gelombang senyap dari akar rumput telah bergerak, dan tidak mudah dihentikan dengan strategi lama. Namun perjalanan belum selesai. Di depan, masih ada satu malam yang oleh Hart Gumai disebut sebagai malam kritis penentu takdir. Malam ketika KDM harus mengambil keputusan paling berat dalam hidup politiknya. Ada satu malam yang terus berulang dalam penuturan Hart Gumai, malam yang ia sebut, malam sunyi penuh doa. Bukan malam perayaan, bukan malam deklarasi, melainkan malam ketika seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan yang tidak memberi ruang bagi keraguan. Disinilah, menurut Gumai, takdir KDM benar-benar diuji. Malam itu datang tanpa pengumuman. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada kerumunan pendukung, tidak ada panggung megah. Hanya keheningan yang pekat, laporan-laporan yang menumpuk, dan deru pikiran yang tak kunjung reda. KDM berada di persimpangan yang selama berbulan-bulan mengintainya, melaju dengan risiko besar, atau menahan langkah demi stabilitas semu. Tekanan dari berbagai arah mencapai puncaknya. Di satu sisi, gelombang simpati akar rumput yang tumbuh organik menuntut kejelasan arah. Mereka tidak meminta janji berlebihan, tetapi berharap konsistensi, bahwa sosok yang mereka bela tidak berubah menjadi politisi biasa. Di sisi lain, bisikan kompromi datang bertubi-tubi, saran untuk melunakkan sikap, menunda keputusan,
atau memilih jalan aman agar badai segera berlalu. Hart Gumai menggambarkan malam ini dengan simbol air tenang yang menyimpan arus deras. Dari luar, KDM tampak diam. Namun di dalam, terjadi pertarungan batin yang menentukan. Setiap pilihan membawa konsekuensi panjang. Setiap kata yang diucapkan, atau tidak diucapkan, akan membentuk persepsi publik berbulan-bulan ke depan. Ada tawaran-tawaran yang datang dengan rapi, berbalut bahasa stabilitas dan kepentingan bersama. Ada pula ancaman halus yang disampaikan tanpa suara, sekadar isyarat bahwa langkah terlalu berani akan berbuah perlawanan lebih keras. Inilah seni gelap politik, tidak semua tekanan disampaikan secara frontal, sebagian justru hadir sebagai nasihat yang tampak tulus. Dalam penglihatan Gumai, KDM duduk sendiri, dikelilingi bayangan. Bayangan itu bukan musuh, melainkan ketakutan-ketakutan yang wajar, takut mengkhianati harapan, takut melukai orang-orang terdekat, takut salah langkah di waktu yang salah. Namun Gumai menegaskan satu hal, malam ini bukan tentang rasa takut, melainkan tentang kejujuran pada diri sendiri. Keputusan besar itu tidak diambil dengan teriakan, melainkan dengan kalimat pendek, tegas, terukur, dan penuh risiko. KDM memilih arah yang membuat sebagian orang menarik diri, namun menguatkan keyakinan banyak lainnya. Ia menolak jalan pintas. Ia memilih langkah yang tidak populer di ruang elit, tetapi konsisten dengan narasi yang telah lama ia bangun. Efeknya terasa cepat. Keesokan harinya, peta politik bergerak. Beberapa dukungan formal melemah, bahkan menghilang. Beberapa kanal komunikasi mendadak sunyi. Namun di saat yang sama, respons publik menunjukkan pola berbeda. Alih-alih kebingungan, muncul keteguhan emosional. Orang-orang tidak lagi bertanya, siapa yang kuat, melainkan, siapa yang berani menanggung akibat. Hart Gumai menyebut fase ini sebagai pemisahan energi. Mereka yang bersama karena kepentingan pergi lebih dulu. Yang tertinggal adalah mereka yang bersama karena keyakinan. Dalam jangka pendek, ini terlihat sebagai kerugian. Dalam jangka panjang, ini adalah fondasi yang jauh lebih kokoh. Malam sunyi itu juga membawa perubahan pada diri KDM. Ada ketenangan baru yang tampak dalam gesturnya. Bukan ketenangan orang yang yakin akan menang, melainkan ketenangan orang yang siap menerima apapun hasilnya. Dalam politik, sikap ini jarang terlihat, dan justru karena kelangkaannya, ia terasa kuat. Hart Gumai mengingatkan bahwa malam penentu bukan akhir cerita. Ia adalah gerbang. Setelah gerbang itu dilewati, laju peristiwa akan semakin cepat. Tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Setiap langkah KDM setelah malam itu akan dibaca sebagai pernyataan sikap. Reaksi lawan politik pun berubah. Strategi lama tidak lagi efektif. Menyerang KDM setelah keputusan ini terasa seperti memukul dinding, keras, tetapi tidak memberi hasil. Beberapa lawan mulai mengubah pendekatan, sebagian mencoba merapat, sebagian lain menunggu celah baru. Namun momentum telah bergeser. Di akar rumput, malam sunyi itu tidak diketahui secara detail, tetapi dampaknya dirasakan. Ada perasaan bahwa sesuatu telah diputuskan dengan jujur. Dan dalam politik yang sering penuh sandiwara, kejujuran, atau setidaknya persepsi kejujuran, adalah mata uang paling berharga. Bab kelima ini menegaskan satu titik krusial, takdir tidak selalu ditentukan oleh keramaian, melainkan oleh keputusan sunyi yang diambil saat tidak ada tepuk tangan. KDM telah memilih jalannya. Apakah jalan itu akan mengantarkannya ke kursi tertinggi Jawa Barat, atau justru ke ujian yang lebih berat lagi? Hart Gumai menutup penglihatannya dengan satu kalimat pendek. Setelah malam itu, tidak ada lagi jalan kembali. Setelah malam sunyi itu, waktu seolah bergerak lebih cepat. Hari-hari yang menyusul bukan lagi hari biasa, melainkan rangkaian peristiwa yang saling mengunci, mendorong KDM semakin dekat ke ambang kekuasaan, sebuah titik yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik dan ramalan. Hart Gumai menyebut fase ini sebagai saat dua takdir saling menatap. Takdir seorang pemimpin dan takdir sebuah wilayah.
Keputusan yang diambil Kadem pada malam penentu segera membentuk garis pemisah yang jelas. Di satu sisi, ada kelompok yang memilih menjauh, menganggap langkah Kadem terlalu berisiko, terlalu idealis, atau terlalu mahal ongkos politiknya. Di sisi lain, ada kelompok yang justru menguatkan barisan, bukan karena janji jabatan, melainkan karena keyakinan bahwa politik bisa dijalankan tanpa harus mengorbankan prinsip. Dalam pandangan Hart Gumai, inilah fase penyempitan jalan. Jalan menuju puncak tidak lagi lebar dan ramai. Ia menyempit, menuntut disiplin, konsistensi, dan keberanian untuk menolak hal-hal yang menggoda namun menyesatkan. Simbol yang ia lihat adalah jembatan panjang di atas arus deras, siapapun yang ragu akan terjatuh, siapapun yang terlalu berlari akan terpeleset. Peta dukungan mulai terlihat lebih jujur. Tidak lagi gemuk oleh klaim, tetapi padat oleh komitmen. Struktur-struktur lama yang sebelumnya ragu kini terbelah dua. Sebagian memilih bermain aman, sebagian lain memilih bertaruh pada momentum perubahan. Kadem, dengan segala keterbatasannya, kini berdiri sebagai poros, bukan karena ia paling sempurna, melainkan karena ia paling konsisten. Di ruang publik, narasi pun berubah. Media yang sebelumnya sibuk mengulas kontroversi mulai beralih ke analisis kemungkinan. Diskusi tidak lagi bertanya, apakah Kadem layak, melainkan apa yang akan terjadi jika Kadem benar-benar memimpin. Perubahan sudut pandang ini halus, tetapi menentukan. Ia menandai pergeseran dari skeptisisme ke antisipasi. Hart Gumai menyebut momen ini sebagai fase penampakan kursi. Bukan berarti kursi itu sudah diduduki, tetapi bentuknya sudah terlihat jelas. Dalam penglihatannya, kursi itu tidak bersinar, ia tampak berat, gelap, dan penuh bayangan.